103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DFM Mania seperti yang Hendra janjikan, ya pagi hari ini saatnya Hendra bakal ngobrol-ngobrol lewat Zoom meeting dengan Kak Desi. Kak Desi Sahniar MPSI, ya, psikolog Humanika Consulting. Temanya pagi hari ini adalah peran orang tua dalam menghadapi tren kekinian pada remaja. Saya akan sapa dulu nih kakak kita yang cantik. Kak Desi apa kabar? Kabar Kabarnya baik baik. ya, sehat ya, dan selalu semangat ya. Sehat. Nah Kak Desi, bisa dijelaskan nih ya, apa sih Hmm, tren kekinian dan bentuknya itu seperti seperti apa nih Kak? Ya. oke. Tren kekinian tuh Ya. apa sih gitu ya? Iya, Ya, iya, mungkin ini DFM-nya juga pada nanya gitu ya, apa sih tren kekinian tuh ya? Kalau iya, kenapa remaja gitu ya? Nah, iya. tren kekinian tuh ya kalau kita lihat di bahasa Indonesia gitu ya, kampus bahasa Indonesia gitu, Pak. Tren kekinian ya yang lagi hit Lagi hits, sekarang gitu ya, yang lagi lagi viral jadi gitu ya, bahan sorotan. Nah, kalau sekarang bahasanya anak sekarang lagi viral lagi ya, lagi viral, sering iya. diomongin, lagi sering mereka lakukan gitu ya. Bentuknya apa aja banyak, Bang, gitu ya. Iya, iya. Bisa bisa tren kalau kemarin seperti ya Citaim Fashion Week gitu Iya, ya, itu kan juga jadi tren betul. kekinian ya. Terus juga punya TikTok gitu ya, punya video-video di TikTok itu juga jadi tren Tren kekinian tuh kekinian, buat ya. anak-anak remaja zaman sekarang. Banyak sih bentuknya ya, mulai dari yang mungkin dulu udah pernah muncul, sekarang muncul lagi gitu ya. Kayak apa ya? Contohnya ini, mungkin kalau para orang tua dulu sempat ada zamannya tren main sepatu roda inline skate ya. Nah, sekarang Iya, juga sempat jadi tren kekinian lagi ya. Bentuknya macam-macam gitu sih, Bang. gitu ya, bentuknya macam-macam ya. Pokoknya lagi Hmm. tren, apalagi para remaja sekarang punya apa namanya, kayak band favorit, artis favoritnya, Ya, Korean style kan pada ditiru tuh gaya-gayanya karah budaya dari luar juga benar-benar. gampang sekali Boleh diserap masuk gitu ya. 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 Nah, Hmm. iya. Sebenarnya tren kekinian ini positif apa negatif nih, Kak? Positif apa negatif? Ah, Bisa positif, bisa negatif ya. Tergantung dari bagaimana sih kita gitu ya, terus anak-anak remaja ini menyikapi si tren itu. Ya bisa aja satu satu tren gitu ya, bisa jadi nilai ada positifnya, ada negatifnya. Contohnya nih, contoh paling gampang deh ya Bang ya. ya, Paling gampang teknologi deh. Itu kan sekarang apa-apa teknologi, apa-apa pakai internet. Kita iya, aja ngobrol pakai internet ya Bang ya, pakai iya, Zoom ya. pakai Nah, Zoom bisa betul. jadi positif kalau mereka gunain teknologi itu buat sesuatu yang bermanfaat. Ya, misalnya nih anak-anak itu kreatif kan ya, kalau anak remaja itu kreatif banget ya, kayaknya banyak ide mau tampil lalala gitu. Saya bisa bikin apa gitu. Nah, dia bikin video-video bisa di YouTube gitu ya yang uh, sharing idenya, kemampuannya sama teman-temannya kan jadi positif. Tapi bisa nggak jadi negatif? Bisa aja. Ya misalnya mereka pakai teknologi itu buat eh nge-spam ya, Hmm. ngata-ngatain orang ya. Banyak juga kemarin sempat ada beberapa kayak bully tapi Iya, dilakukannya di media sosial gitu ya, dengan mereka bisa bikin akun Instagram gitu tapi nggak pakai profilnya mereka gitu ya, yang non profil gitu ya, yang iya, mereka atau pakai profil orang lain, kan itu jadinya negatif ya gitu. Jadi artinya sebenarnya trennya sama, bisa positif bisa negatif, tergantung bagaimana kita anak-anak ini gitu ya gunain si tren yang ada gitu. iya. Jadi ada posisi negatif dan Ya, positifnya ya. ya. Yang kita inginkan sih yang positifnya aja ya, pastinya. Maunya sih yang positif Ya, positifnya aja ya, jangan negatif ya. iya. Benar. Tapi nggak seru ya kalau positif nggak ada negatif. Pasti emang dua itu berdampingan ya, Iya positif dan ya. negatif gitu ya. Iya kan. Nah terus kenapa nih Kak remaja suka sekali mengikuti tren kekinian? Mungkin ada Nah, alasan. Nah alasannya seperti apa tuh Kak Desi? alasannya kalau tadi kan Iya, ya positif tuh gak enak kayaknya kalau nggak diikutin sama negatif. Nah, iya, remaja ini kalau kita ngomongin psikologi gitu ya, secara perkembangan remaja itu memang tahapnya nih, kalau kita manusia kan ada anak-anak remaja, dewasa gitu ya, terus nanti jadi orang tua gitu. Nah, remaja ini tuh tahap yang secara perkembangan manusia, anak-anak ini mulai explore ya, mulai mencari sesuatu yang sifatnya challenge, menantang ah, ya. Jadi kalau misalnya ketemu satu tren gitu ya, ada hal iya, baru yang mereka temuin, kayaknya kalau ke positifnya aja kurang seru nih, ternyata ada sisi negatifnya juga ya, lucu juga nih kalau misalnya mereka
keinginan mereka buat coba-coba, keinginan mereka untuk explore gitu ya, pingin tahu ini apa sih gitu ya, pingin cobain, pingin melakukan gitu, coba bukan cuma sekedar pingin tahu aja gitu ya. Kadang-kadang kayaknya teman saya bisa deh gitu ya, kemarin ngata-ngatain orang tapi nggak ketahuan, cobain sebenarnya cuma sekedar mungkin pingin coba-coba, karena memang secara perkembangan psikologis mereka ada di tahap mereka lagi eksplor nih, mau tahu jati dirinya, saya ini siapa sih sebenarnya, saya ini kalau dulu anak-anak kayaknya diatur gitu sama orang tua ya, kamu harus pakai baju ini ya dek, besok bajunya ini ya, besok makannya ini. Nah sekarang mereka sudah punya keinginan untuk saya mau coba sendiri berdasarkan apa yang saya mau ya. Terus teman-temannya juga lebih banyak ya Bang ya. Kalau anak remaja mungkin kalau kita dulu anak-anak mainnya sama anak-anak tetangga, RT RW setempat. Nah, kalau udah remaja gaulnya, hangoutnya udah lebih luas gitu. Mungkin sekolahnya kalau sudah SMP, SMA lebih jauh dari rumah ya mungkin ya. Nah, kan tuh pasti kita ketemu jadinya lingkungannya lebih beragam, karakternya lebih beragam, sehari-hari mungkin naik angkutan umum pun, naik kereta misalnya ketemu orang juga beragam, dia lihatnya lebih banyak. Nah itu membuat remaja juga pengen tahu, oh ternyata ada ya hal ini di luar dari RT RW saya, rumah saya, apa yang saya ajari, apa yang diajarin sama bapak ibu saya di rumah gitu. Oke, jadi mereka mungkin kalau ngambil segi negatifnya biar viral kayak gitu ya. Terus juga mereka tadi dalam anak-anak, dewasa untuk mencari jati dirinya sendiri itu seperti apa. Jadi orang tua memang perlu pengawasan ya Kak ya. Iya. Iya benar banget. Jadi gimana nih peran orang tua ya, ambil peran saat anak khususnya yang masuk usia remaja. Nah, mulai kenal tren yang kekinian. Misalkan anak kita kayak kemarin lagi viralnya tentang Fashion Week Citayam gitu ya. Ya, Citayam Waduh, Fashion Week ya. nah itu ada anakku katanya lagi jalan di zebra cross. Ini peran orang tua harusnya seperti apa nih? Mungkin tadi balik lagi diambil posisi negatifnya atau positifnya dalam segi itu. Gimana nih Kak Desi? Nah, peran orang tua tuh harus gimana sih gitu ya ngadepin tren kekinian gitu. Ini anak-anak saya kok tiba-tiba jadi berubah, pakai baju berubah gitu ya. Kayak ini berubah banget di seleranya, kayaknya waktu anak-anak nggak begini deh gitu ya. Tahu begini, saya harus gimana nih gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah orang tua tuh harus, yang paling bisa dikontrol adalah anaknya sendiri dong ya Bang, betul ya. Ya kalau dia punya kesukaan ini, tiba-tiba jadi berubah, ditanya dong, dek kamu kayaknya sekarang ada perubahan nih gitu ya, lagi suka pakai baju ini gitu, ataupun orang tua juga harus mau kenal sama tren yang ada ya. Jangan misalnya itu anak saya tuh kok ada ya ikutan kita Fashion Week, terus tiba-tiba sampai rumah tanpa ngobrol, tanpa ditanya gitu ya, langsung dimarahin gitu ya. Kalau tadi kan biar viral itu kan bisa aja positif ya Bang ya sebenarnya ya. Banyak kok anak-anak yang viral gitu ya, juga yang ditunjukin positifnya, bukan hal yang negatif. Viral tuh mungkin konteksnya orang-orang di kepala udah pikirnya kalau viral tuh negatif lah. Enggak ya, padahal seringkali bisa juga loh jadi hal yang positif, tergantung bagaimana dia nampilin diri, bagaimana dia membuat postingan, konten gitu ya, yang dia mau kasih lihat nih ke orang-orang. Kayak gitu sih ya. Jadi kalau anak saya tiba-tiba berubah ya ditanya gitu ya, atau diajak ngobrol. Anak remaja tuh udah bisa loh diajak ngobrol. Seringnya, susahnya adalah kadang-kadang anak remaja sama orang tuanya nih bahasanya beda. Nah, akan susah kalau remajanya ngomong pakai bahasanya remaja gitu, bahasa gaul gitu ya. Bahasanya tuh bahasa gaul dan seenaknya gitu ya Bang ya. Maunya saya didengerin. Bapak Ibu dengerin saya dong. Saya kan punya ide sendiri nih. Sekarang saya bukan anak-anak lagi. Nah, sedangkan orang tua pola pikirnya adalah nggak bisa. Kamu tuh anak saya. Kamu harus dengerin saya. Nah, kalau itu tidak dikomunikasi, nggak ngobrol bareng-bareng duduk, dia nggak ditanya, kamu lagi suka ya gitu ya. Ikut-ikut tren yang ada sekarang nih gitu ya. Ya akan makin susah ya. Biasanya anak remaja ngurung diri, nggak mau gitu. Kalau ditanya, udahlah ibu nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti tren gitu. Bapak nggak ngerti tren gitu, karena takut bahwa kalau saya ekspresikan diri saya seperti ini, orang tua saya pasti nggak suka. Orang tua saya pasti nggak terima. Iya. Kayak gitu tuh.
Iya, malah harus lebih PDKT-nya ke anak itu harus secara lembut, jangan dikasarin gitu ya. Iya, iya. Beda Penyampaiannya cara asik. PDKT-nya lah ya, Bang Ya, ya. iya, Ketika dia iya. masih anak-anak sama Iya. kalau dia udah remaja tuh PDKT-nya jadi berubah caranya. Iya, apalagi kalau tuh anak bikin konten terus viral, dapat cuan, kan orang tuanya malah jadi bangga juga. Itu iya ya, Iya, itu biasanya kalau udah dapat cuan gitu ya, heeh, baru biasanya orang tuanya pingin tahu gitu. Nah, iya, ya harapannya sih nggak begitu ya, bukan karena hanya untuk dapat cuannya aja orang tuanya jadi pengen iya, tahu, iya, iya, tapi iya. itu bisa jadi media mereka buat berkembang juga loh, bisa berkembang jadi lebih baik, tapi bisa Ya, juga berkembang jadi lebih nggak baik ya dengan apa yang mereka lakukan itu, gitu. pengawasan penting juga ya. Ya pengawasan penting juga ya, tapi hati-hati pengawasan bang, pengawasan Jangan penting. gimana nih, Jak? Pengawasannya pentingnya gimana nih? Pengawasan penting gitu ya, orang tua harus tahu gitu ya, tapi jangan terlalu kepo. Artinya adalah eh, anak-anak remaja ini kan tadi ya perkembangannya mereka mulai mau explore diri sendiri, pingin kayaknya nih ikatan tali orang tuanya tuh dilonggarin lah sedikit. Nah Ya, kalau orang tuanya tuh ikatnya keras banget, ketat banget talinya tetap ya. Nah orang tua anak remaja kan tadi ya, cari-cari cara kreatif nih gimana caranya supaya saya bisa ngelewatin tali itu. Nah kan nggak mau dong kayak gitu. Nah makanya pengawasannya cari bareng-bareng ngobrol yang si anaknya juga bisa nyaman gitu ya. Jangan sampai misalnya Bu, aku mau main ya sama teman-teman, mau hangout nih Bu besok gitu. Oh iya 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 gitu. Tapi begitu hangout diteleponin tiap semenit, Dek, kamu lagi apa? Dek, kamu ngapain? Dek gitu. Anak-anak pasti akan ngerasa satu mungkin nanti teman-temannya ngecengin dong pasti. iya. Oh, anak Pulang mami. nih teleponin mulu, anak mami udah lu pulang gitu ya. Iya, iya, iya. Kan buat anak juga ada dampak negatifnya di sosial. Kita harus pikirin ketika saya melakukan itu, saya nelponin anak saya tiap menit terus terus gitu. Padahal saya tahu dia dia izin mau main gitu ya. Kira-kira menyenangkan nggak ya buat dia, teman-temannya ngatain nggak ya gitu ya. Itu artinya anak mungkin jadi merasa katanya ngasih saya kepercayaan, saya boleh main. Oh tapi mana nih saya diteleponin terus gitu ya. Sip. Nah, ini Kak Desi kan sebagai psikolog. Nah, ini kalau menemui hal-hal seperti ini, mungkin yang klien yang datang langsung, konsultasi Ya, datang, secara psikis sudah kena nggak atau gimana? Psikis yang, secara mental gitu kayak bang ya kalau sekarang iya, bilangnya. iya, yang dialamin sendiri sama Kak Desi nih, selaku psikolog, terus klien datang, wah kena mental, iya. Ya ini anak remajanya apa orang tuanya tuh kalau itu? Orang mungkin kedua-duanya deh, ada orang Oh, tuanya, ada dua-duanya. anak. Kalau secara mental kena enggak ya gitu ya, anak-anak remaja yang ikut tren ini enggak kok gitu ya, bukan artinya ikut tren adalah secara mental udah jelek, secara mental udah kena, udah nggak baik, enggak seperti itu ya. Kalau ada pasien datang gitu, biasanya kita pasti tanya, kamu kenapa disuruh ketemu psikolog? Kalau remaja kadang-kadang orang tuanya yang nyuruh ya bang ya, beda Iya, dengan kalau ketika dia di kampus atau di sekolah ya, kadang-kadang karena tahu dosennya psikolog gitu, karena saya ngajarnya di fakultas psikologi gitu, suka datang karena Mbak mau cerita dong gitu ya, cerita apa gitu ya, karena tahu nih dosennya psikolog kan lumayan ya konseling gitu. Nah itu mereka sering kayak gitu, pokoknya ciri-cirinya yang udah di belakang, kalau udah kelas selesai terus masih duduk aja manis di kelas itu, pasti ada iya, cerita apa kamu iya, nih iya, gitu ya. Nanti iya, dari iya. cerita itu kita biasanya cari tahu apa sih yang mereka risaukan, apa sih yang mereka khawatirkan gitu ya. Belum tentu kena mentalnya, enggak, saya kalau misalnya suka bikin TikTok gini-gini itu aneh nggak sih mbak saya gitu, enggak ya. Dilihat aja gitu seberapa buat kamu itu jadi hal yang positif atau negatif. Kalau positif apa bentuknya, negatif apa bentuknya gitu ya. Nah, buat netapin seseorang ini kena mentalnya atau enggak tuh di kita di psikologi tuh nggak bisa sembarangan bang. Hmm, Ada banyak pemeriksaannya, ada sesuatu yang sifatnya kita harus ngomong dulu secara mendalam, dampaknya apa, seperti apa sih dia, baru kita bisa bilang oh ini kena mental gitu ya. Tapi artinya oke. ngikutin tren bukan berarti mentalnya pasti jelek. Enggak, bisa kok tetap positif kalau itu disikapi dengan positif. Nah, kalau orang tuanya kena mental apa enggak ya? Kena mental atau enggak ya? Khawatir itu hal yang wajar. Orang tua pasti gitu. Orang tua itu bentuk kekhawatiran itu adalah
Itu tuh kalau orang tua pasti maunya gitu ya, anaknya maunya baik, saya ingin tetap tahu anak saya seperti apa. Jadinya bisa kena mental atau enggak ya bisa aja kalau khawatirnya berlebihan, nggak disikapi dengan baik, dampaknya apa? Nggak bisa tidur, abis nggak bisa tidur, nanti nggak bisa tidur karena apa? Saya mikirin anak saya ini main sama siapa, di kepalanya muter-muter, terus seringkali jadinya kalau orang tua jadi gampang panik, gampang cemas ya. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi mentalnya, bisa jadi ya mempengaruhi mentalnya, jadi tingkat kecemasannya tinggi, stresnya jadi tinggi gitu ya, malah harusnya kerja saya malah jadinya bukannya kerja tapi malah mikirin, aduh anak saya nih lagi main nih sama teman-teman di sekolah, aduh gimana nih gitu ya, kerjaannya jadi nggak beres bang gitu, iya dong Iya, ya. iya. Harusnya ngobrol nih kita nih ya bang Hendra tadi Iya. kepalanya mikirin anak saya lagi main sama siapa, nah, jadinya nggak beres ya Iya. pekerjaannya, dampaknya ya Aduh, itu dia jadinya mana? Eh, bisa aja ganggu kesehatan mentalnya gitu. iya, iya. Oke, mana anak satu-satunya lagi, anak semata. Kekhawatiran. Mikirin Oke. ya, foto yang main Iya. sama siapa nih dia. Iya. Aku pengen ngobrol lebih lanjut lagi nih sampai malam, tapi waktunya terbatas. Waktunya udah habis. Iya, mungkin masih ada dua menit lagi deh. 2 menit. Yes, sebelum mengakhiri apa nih pesan buat DV Mania, terutama para orang tua juga yang memiliki anak menginjak usia remaja. Remaja. Dua Ya, menit. 2 menit. Oke, buat Heeh. DFM Mania gitu ya, para orang tua yang punya anak remaja, ingat Bapak Ibu ya, tren kekinian itu nggak selalu negatif, bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita bagaimana si anak ini memahami ya tren itu. Nah, orang tua bisa berperan nggak? Bisa dong, bisa berperan dengan cara jangan bentengin dirinya ya. Kalau tren ini cuma punya remaja, tren itu pasti negatif. Belajar, pahamin ya, coba cari tahu juga ya, dan kenalin supaya apa? Bukan supaya saya juga ikut ngetren, saya ikut viral, tapi supaya saya bisa lebih paham anak saya sukanya apa, tren ini dampaknya apa ke anak saya, dan juga bisa lah itu tadi ya, berkembang bareng-bareng si anaknya ya, dan juga menjadi orang tua yang juga bisa jadi tempat nyaman untuk anaknya di antara perkembangan tren ini yang kita nggak bisa kontrol gitu deh Femania ya. Oke, aduh, ini mohon maaf nih ada dua WhatsApp yang nggak sempat terbaca kan, jadi saking asikannya kita ngobrol ya. Tapi kalau mau lebih puas lagi bisa konsultasi langsung ya, Kak Desi ya. Boleh. Iya dong, bisa langsung ke Bisa apa? bisa bisa. Konsultasi ke Humanika Consulting di Humanika situ. Consulting betul sekali. Bisa langsung. Aduh, Kak Desi terima kasih nih sudah gabung di Inspirasi dan Mandiri. Kita sesi ngopi sehat, ngobrol Terima psikologi dan kasih. kesehatan, biar semua DP Mania juga kesehatan ya. Apalagi Kak Desinya harus sehat Ya, ya. mental. Iya. Iya. Oke, Kak Desi terima kasih. Mungkin kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Oke. Bang Hendra atas waktunya. DFM Mania juga ya. Semoga kapan-kapan bisa join lagi. Iya, saya Hendra sama Kak Desi ya, Desi Sahniar MPSI pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Pamit. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.